teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Perjalanan Tanpa Akhir. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Rian melirik jam di ponselnya. Sudah hampir pukul 11 malam. Sial, gumamnya. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya setelah lembur seharian. Rian bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah kantor kecil di kota. Karena ada laporan penting yang harus diselesaikan malam itu, ia terpaksa menunda kepulangannya. Dengan tergesa-gesa, Rian berjalan menuju ke stasiun kereta. Malam itu sangat sepi, hanya ada sedikit orang di jalan. Lampu-lampu jalanan memancarkan cahaya kuning yang temaram dan hawa malam terasa semakin dingin. Kereta terakhir berangkat jam 11:10. Kalau aku tidak cepat-cepat bisa ketinggalan ini, pikirnya sambil mempercepat langkahnya. Sampai di stasiun, suasana di sana tidak jauh berbeda, sunyi dan sedikit suram. Hanya beberapa orang yang tampak duduk di bangku-bangku peron. Wajah mereka tampak lelah. Rian berjalan menuju loket tiket otomatis dan membeli tiket untuk kereta malam terakhir. Ia memperhatikan bahwa stasiun tampak lebih tua dan lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tapi ia mengabaikan firasat buruk yang perlahan muncul di benaknya. Di saat yang sama, suara pengumuman terdengar. Kereta tujuan akhir stasiun Wetan akan segera tiba di peron 3. Harap penumpang bersiap-siap. Stasiun Wetan, gumam Rian, mengulang nama yang biasa didengarnya. Ini jalur yang ia lalui setiap hari. Ia menenangkan diri. Semua akan baik-baik saja. Kereta tiba dengan suara gemuruh yang aneh. Terdengar seperti gesekan besi tua. Rian merasakan sedikit ketidaknyamanan ketika melihat kereta itu. Kereta tampak lebih tua dari biasanya, dengan jendela berdebu dan cat yang terkelupas. Pintu kereta terbuka perlahan, berderit pelan seperti suara pintu kayu tua. Beberapa penumpang naik dengan ekspresi kosong di wajah mereka, dan Rian mengikutinya dengan ragu-ragu. Begitu masuk ke dalam, suasana tidak lebih baik. Lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip seolah-olah hampir mati, dan kursi-kursinya tampak lusuh dan usang. Rian memilih tempat duduk dekat jendela yang agak jauh dari penumpang lain. Saat dia duduk, ponselnya kembali berbunyi dengan suara notifikasi rendah. Tidak ada sinyal. Rian mendengus. Sinyal di sini selalu jelek kalau sudah malam begini. Dia menaruh ponselnya di pangkuan dan menatap keluar jendela. Pemandangan di luar hanyalah bayangan-bayangan kota yang semakin jauh saat kereta mulai bergerak. Jalanan kosong, hanya terlihat lampu jalan yang berkelap-kelip di kejauhan. Udara di dalam kereta terasa semakin dingin, meskipun AC tampak tidak berfungsi. Setelah beberapa menit, seorang pria parubaya dengan wajah kusam duduk di bangku di seberangnya. Pria itu menatap lurus ke depan, matanya kosong tidak memperhatikan sekelilingnya. Rian merasa sedikit canggung dan mencoba untuk tidak menatap pria itu terlalu lama. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke jendela. Tiba-tiba, lampu di kereta padam sejenak sebelum menyala kembali. Suara berderit dari roda kereta terdengar semakin jelas di telinga Rian.
seolah-olah kereta berjalan di atas rel yang sudah sangat tua dan berkarat. Kemudian, suara pengumuman kembali terdengar. "Perhentian berikutnya Stasiun Setan." Rian terdiam. Stasiun Setan? Gumamnya bingung. Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Stasiun Setan? Kok aneh sekali namanya, pikirnya sambil mencari informasi di ponselnya meski ia tahu tidak ada sinyal. Pria paruh baya di depannya tiba-tiba berbicara dengan suara serak. "Kamu juga mendengarnya ya?" Rian menoleh kaget. Tidak menyangka pria itu akan berbicara. "Iya, saya dengar, tapi stasiun itu tidak pernah ada di rute kereta ini sebelumnya. Apa Bapak tahu soal itu?" Pria itu hanya menggeleng pelan. Tatapannya masih kosong. "Tidak pernah ada yang tahu stasiun itu, tapi semua penumpang di kereta malam ini pasti akan turun di sana." Jawaban itu membuat Rian merinding. "Maksud Bapak apa? Ini rute biasa kan? Harusnya kita berhenti di stasiun Wetan." Pria itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. "Stasiun Wetan? Itu dulu. Sekarang kita semua menuju tempat yang sama, Stasiun Setan." Rian mencoba menenangkan diri. Mungkin pria ini hanya mengigau atau salah dengar. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan menutup matanya sebentar, berharap bisa beristirahat selama perjalanan. Namun, ketika Rian membuka matanya beberapa menit kemudian, suasana di dalam kereta berubah. Ada lebih banyak penumpang yang masuk tanpa suara, dan semuanya tampak aneh. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, duduk diam seperti patung. Perasaan tidak nyaman semakin kuat, dan Rian mulai merasa ada yang salah dengan kereta ini. Rian memandangi pria paruh baya tadi yang kini kembali duduk diam seolah-olah tidak pernah berbicara. Perasaan aneh merayapi dirinya. Namun, sebelum ia bisa mengambil tindakan apapun, kereta berhenti mendadak, membuat tubuhnya terdorong ke depan. Pintu kereta terbuka otomatis dan udara dingin masuk ke dalam. Di luar, Rian melihat papan nama stasiun yang kusam bertuliskan Stasiun Setan. Kabut tebal menyelimuti sekeliling dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. "Ini bukan stasiun yang biasanya," bisik Rian pada dirinya sendiri. Kereta berhenti di stasiun misterius dengan papan nama bertuliskan Stasiun Setan. Rian masih menatap papan itu dengan perasaan tidak percaya. Dia berusaha mengingat-ingat, tapi stasiun ini sama sekali tidak ada di rute kereta yang biasa ia lalui. Semua tampak begitu aneh. Stasiun ini tidak terdaftar di aplikasi peta, tidak ada di daftar perhentian kereta, dan yang paling mengerikan, suasana stasiun itu seperti ditinggalkan. Kabut tebal menyelimuti peron, menambah kesan suram. Tidak ada cahaya dari luar kecuali dari lampu-lampu redup yang menggantung di langit-langit stasiun. Suasana malam ini terasa berat dan penuh ketidakpastian. Pintu kereta terbuka perlahan dengan bunyi derit yang memekakkan telinga. Beberapa penumpang baru masuk, dan Rian segera memperhatikan bahwa mereka semua tampak salah. Penumpang pertama yang naik adalah seorang pria muda dengan wajah yang pucat nyaris putih. Dia berjalan pelan, menyeret langkah kakinya seolah-olah tidak bersemangat. Pria itu duduk di ujung gerbong jauh dari Rian. Namun, tidak satu pun dari penumpang lain memperhatikannya. Kemudian, seorang wanita tua dengan rambut kelabu yang kusut masuk setelahnya. Dia mengenakan gaun lama yang lusuh dan tatapannya kosong, seperti tidak sepenuhnya sadar akan kehadirannya di sana. Wanita tua itu duduk di kursi dekat Rian
hanya berjarak beberapa bangku darinya. Rian merasa dadanya semakin sesak. Ada yang tidak beres. Dia melirik sekeliling, tapi para penumpang yang sudah ada di dalam kereta masih diam sama seperti sebelumnya, tidak memperhatikan reaksi apapun. Rian berdehem, mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka cuma penumpang biasa, aku cuma terlalu paranoid, pikirnya. Tapi nalurinya menolak percaya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Wanita tua di dekatnya tiba-tiba menoleh dan menatap Rian. Pandangan mereka bertemu, dan Rian merasakan dingin menjalar dari punggungnya hingga ke tengkuk. Wanita itu tidak berkedip sedikit pun. Setelah beberapa detik hening yang terasa seperti selamanya, wanita itu berbicara dengan suara serak dan pelan, seolah-olah bicara kepada dirinya sendiri. "Kamu penumpang baru ya?" tanya wanita itu dengan nada datar. Rian terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Iya, saya baru naik dari kota tadi, tapi saya tidak pernah mendengar soal stasiun ini. Ini di mana ya?" Wanita tua itu tersenyum tipis. Senyumnya lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Stasiun setan, tempat di mana semua orang yang tersesat akhirnya sampai," ucapnya, diiringi tawa pelan yang aneh, seolah-olah dia sedang menikmati lelucon yang hanya dia sendiri yang mengerti. Rian mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia sudah tua, mungkin tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang dia katakan, pikirnya. Namun tetap saja, suasana di kereta membuatnya semakin tidak nyaman. Tidak lama setelah wanita itu berbicara, seorang pria paruh baya yang duduk di ujung gerbong, orang yang sama yang berbicara dengan Rian di bab sebelumnya, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke arah pintu, tetapi pintu kereta tidak terbuka. "Aku sudah terlalu lama di sini," bisik pria itu. Suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak bisa keluar dari sini. Setiap kali kereta berhenti, aku hanya berakhir kembali di kursi ini." Rian semakin kebingungan. "Maksud Bapak apa? Kita akan bisa turun di stasiun berikutnya." Pria itu menatap Rian. Matanya tampak lelah dan putus asa. "Tidak ada stasiun berikutnya. Hanya ada stasiun setan. Setelah kamu di sini, kamu tidak akan pernah bisa keluar." Rian menelan ludah, merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. "Apa maksud Bapak? Ini kan cuma kereta biasa. Pasti ada tujuan akhirnya." Pria itu tertawa getir. "Ini bukan kereta biasa, Nak. Ini kereta bagi mereka yang tersesat, yang gagal mencapai tujuannya. Seperti aku." Pria itu kembali ke kursinya dengan langkah lesu, seolah-olah beban hidupnya terlalu berat untuk dihadapi. Rian mulai merasa panik. Dia menatap ke arah pintu kereta yang masih terbuka ke stasiun. Namun, bukannya menawarkan jalan keluar, stasiun itu tampak semakin suram. Tidak ada penjual tiket, tidak ada petugas keamanan, tidak ada siapapun, hanya kabut tebal yang menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Rian bangkit dari tempat duduknya mencoba mencari jawaban. Dia berjalan mendekati pintu, melihat lebih jelas ke arah peron yang samar. "Ada apa dengan tempat ini?" tanyanya dalam hati. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara wanita tua di belakangnya kembali terdengar. "Kamu seharusnya tidak keluar. Kalau keluar, kamu mungkin tidak akan bisa kembali." Rian berbalik, melihat wanita tua itu yang kini berdiri di belakangnya dengan mata yang tetap kosong. Tapi ada semacam peringatan di dalam suaranya. Dia merasakan getaran takut yang semakin kuat, tapi perasaan penasaran dan kebingungan terus mendesaknya untuk mencari jawaban.
"Kenapa tidak bisa keluar? Bukannya kita bisa naik kereta lain?" tanya Rian. Meski ia sudah tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Wanita tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Kereta ini hanya menuju satu arah. Kalau kamu turun di sini, kamu akan hilang bersama stasiun ini. Hanya mereka yang terjebak, yang terus naik." Jawaban itu membuat bulu kuduk Rian meremang. Terjebak, pikirnya, mengulang kata-kata itu dalam benaknya. Apa maksud wanita ini? Apa sebenarnya tempat ini? Saat Rian masih mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya, suara berat dari kondektur kereta yang belum pernah dia lihat sebelumnya tiba-tiba terdengar dari ujung gerbong. "Selamat datang, penumpang baru. Perjalanan akan segera dilanjutkan." Kondektur itu tampak aneh. Dia mengenakan seragam yang lusuh dan berdebu seperti tidak pernah diganti selama bertahun-tahun. Wajahnya sebagian besar tertutup bayangan topi yang dikenakan, sehingga Rian tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. "Duduklah, kamu tidak ingin tertinggal, atau kamu akan menjadi bagian dari stasiun ini," kata kondektur itu dengan suara berat yang bergema di seluruh gerbong. Rian menelan ludah, perlahan mundur dari pintu dan kembali ke kursinya. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi nalurinya mengatakan untuk tidak mengambil resiko. Sambil duduk, ia menatap penumpang lainnya. Semua tampak aneh, tidak seperti penumpang kereta yang biasanya ia temui. Mereka lebih seperti bayangan dari manusia yang dulu pernah ada. Ketika pintu kereta mulai menutup perlahan, Rian merasa seolah-olah dia baru saja melewati titik tanpa jalan kembali. Sesuatu dalam dirinya berteriak untuk lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Perjalanan ini jelas bukan perjalanan biasa, dan kereta ini bukanlah kereta yang seharusnya ia naiki. Kereta perlahan meninggalkan stasiun setan. Pintu tertutup dengan suara mendesing yang mencekam. Rian duduk dengan tegang, punggungnya lurus dan tangannya mencengkram erat kursi di sebelahnya. Suasana di dalam kereta kini semakin aneh. Lampu yang tadinya berkedip-kedip kini menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dalam gerbong. Rian melirik sekeliling. Penumpang lain tetap diam tanpa ekspresi, duduk dengan tatapan kosong menghadap ke depan. Wajah-wajah mereka seolah sudah kehilangan segala harapan. Pria parubaya yang sebelumnya berbicara dengannya kini duduk membisu, matanya tertuju pada lantai kereta. Tidak ada lagi percakapan, hanya suara kereta yang terus menderu di atas rel. Rian menghela nafas berat, mencoba meredakan kecemasannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya. Namun rasa takut semakin merayapi dirinya. Ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dari ujung gerbong terdengar suara pintu kereta yang terbuka. Seorang gadis muda yang tampak baru naik muncul di ambang pintu. Usianya mungkin sekitar 20-an, dengan rambut panjang yang tampak acak-acakan dan wajah pucat. Dia terlihat bingung, matanya berkeliaran mencari tempat duduk. Gadis itu berjalan pelan, menyusuri lorong di antara bangku-bangku penumpang lalu duduk di kursi tepat di seberang Rian. Rian menatapnya dengan cemas. Gadis itu tampak berbeda dari penumpang lainnya. Tidak seperti mereka yang wajahnya kosong, gadis ini masih memiliki ekspresi ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan. Mungkin dia juga baru naik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rian merasa bahwa inilah kesempatannya untuk mencari jawaban. Dia berdehem pelan mencoba memulai percakapan. "Maaf, kamu juga baru naik ya?" Gadis itu menoleh, terlihat terkejut bahwa seseorang berbicara padanya. Iya," jawabnya pelan. Suaranya bergetar. Aku
baru naik dari stasiun tadi. Tapi stasiun itu aneh sekali. Aku tidak pernah mendengar soal stasiun setan." Rian mengangguk setuju. "Aku juga baru dengar tadi. Padahal aku sering naik kereta ini. Tapi tidak pernah ada pemberhentian di tempat itu." Dia berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Namun dorongan untuk tahu lebih kuat. "Kamu merasa ada yang aneh tidak sama kereta ini?" Gadis itu tampak gugup. Matanya menatap pintu kereta seolah-olah berharap bisa keluar dari sana. "Aku tidak mengerti. Aku rasa ini bukan kereta biasa. Penumpang lain juga kelihatan aneh. Aku tidak tahu harus bagaimana." Suaranya semakin pelan, hampir seperti bisikan. Tapi Rian bisa merasakan ketakutan yang sama dalam kata-katanya. Rian menatapnya tajam. "Aku juga merasa begitu. Semua penumpang di sini sepertinya bukan orang biasa. Aku sempat bicara sama pria tua tadi. Dia bilang kereta ini bukan kereta biasa. Katanya kita tidak bisa keluar begitu saja." Gadis itu terdiam. Tatapannya dipenuhi rasa takut. "Kamu yakin?" tanyanya dengan suara gemetar. Rian mengangguk. "Aku tidak tahu pasti, tapi semuanya terasa salah. Pria itu bilang setelah naik kereta ini kita mungkin tidak bisa turun lagi. Dan stasiun yang tadi itu bukan tempat yang benar-benar ada." Dia mengingat percakapan dengan pria parubaya sebelumnya, dan perasaan ngeri semakin kuat di dadanya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Seorang penumpang lain, seorang pria muda dengan rambut kusut dan jaket lusuh, berbicara dengan nada rendah. "Kalian tidak akan pernah turun dari kereta ini. Kita semua terjebak di sini." Rian dan gadis itu menoleh ke arah pria tersebut. Pria muda itu kini menatap mereka dengan pandangan tajam, berbeda dari penumpang lainnya yang tidak bereaksi. "Aku sudah lama di sini, naik kereta yang sama, tapi setiap kali kereta berhenti, aku selalu kembali ke tempat ini." Pria itu tampak putus asa, matanya gelap dan cekung. Rian menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Apa maksudmu? Kenapa kamu bilang kita terjebak?" tanyanya. Suaranya hampir bergetar. Pria itu menghela nafas dalam, suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah menyerah. "Kereta ini bukanlah untuk orang-orang yang hidup. Ini kereta untuk mereka yang sudah mati atau yang hilang, orang-orang yang tidak bisa lagi kembali ke dunia nyata. Kalian tidak akan pernah sampai di tujuan kalian. Hanya ada satu tujuan di sini, kegelapan." Gadis di samping Rian menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. "Jadi, kita semua sudah mati?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu menggeleng pelan. "Tidak semua, beberapa dari kita mungkin masih hidup. Tapi begitu kalian naik kereta ini, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kalian akan terus terjebak dalam siklus tanpa akhir. Kereta ini akan berkeliling, berhenti di stasiun yang tidak pernah ada, dan kalian tidak akan pernah turun." Rian merasakan tenggorokannya kering. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menatap gadis di sebelahnya yang kini tampak lebih pucat. "Kita harus melakukan sesuatu," bisik Rian pelan, berusaha tidak panik. "Aku tidak mau terjebak di sini." Pria muda itu tertawa pahit. Semua orang di sini pernah berpikir seperti itu. Awalnya mereka juga mencoba keluar, tapi tidak ada yang bisa. Setiap kali pintu terbuka di stasiun, yang ada hanyalah kegelapan di luar. Mereka yang turun tidak pernah kembali. Pria itu menggelengkan kepalanya, dan yang tetap di kereta ini akan menjadi bagian darinya. Rian merasa dadanya semakin sesak. "Kita harus menemukan jalan keluar," desaknya.
Pasti ada jalan. Aku tidak percaya kita terjebak di sini selamanya." Gadis itu mengangguk, meski wajahnya masih tampak dipenuhi ketakutan. "Iya, pasti ada jalan." Namun, nada suaranya terdengar tidak yakin, seperti ia memaksakan dirinya untuk percaya sesuatu yang ia tahu mungkin tidak benar. Rian berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah pintu kereta. Dia harus melihat apakah ada yang bisa dilakukan. Namun, begitu dia mendekati pintu, pandangannya bertemu dengan mata kondektur yang berdiri di ujung gerbong, memperhatikannya dengan pandangan tajam. Kondektur itu tidak bergerak, tapi tatapan matanya membuat Rian merasa terperangkap. "Kamu tidak akan bisa pergi." Suara kondektur itu terdengar rendah namun penuh kewibawaan. "Semua penumpang di sini telah memilih jalan mereka. Tidak ada jalan keluar dari sini." Rian menahan nafas. Kakinya terpaku di tempat. Mata kondektur yang dalam dan tidak berujung seolah-olah mengisap keberanian dan harapannya. Tapi dia tidak bisa menyerah. Dia harus menemukan cara keluar dari kereta ini sebelum semuanya terlambat. Gadis itu memanggilnya pelan. "Rian, jangan." Suaranya penuh ketakutan. "Kalau kamu terlalu dekat dengan pintu, mungkin kamu tidak akan bisa kembali." Rian menatap pintu kereta yang dingin di depannya lalu berbalik dengan berat hati. Dia berjalan kembali ke kursinya, merasa semakin tertekan. Kini suara derit roda kereta terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang menggerus di bawahnya. Kereta itu seolah-olah menuntunnya semakin jauh dari dunia yang ia kenal, semakin dalam kegelapan yang tidak berujung. Rian duduk kembali di kursinya. Matanya terarah keluar jendela yang sekarang hanya menampilkan kegelapan. Di seberangnya, gadis itu menunduk, tangannya gemetar. Sementara pria muda di dekat mereka hanya menatap lurus, matanya dipenuhi keputusasaan. Perjalanan ini sepertinya tidak akan pernah berakhir. Kereta terus melaju tanpa henti. Waktu seolah terhenti di dalam gerbong ini, dan Rian merasa seperti sudah berjam-jam duduk di kursinya, meskipun ia tidak bisa benar-benar yakin. Setiap kali dia melihat keluar jendela, hanya ada kegelapan yang menyambut pandangannya, seperti kereta ini sedang melewati dunia yang tidak pernah ada di peta. Rian mencoba mengumpulkan pikirannya, memikirkan cara agar dia bisa keluar dari situasi mengerikan ini. Namun, rasa takut yang terus menghantuinya membuatnya sulit berpikir jernih. Setiap kali ia menoleh ke arah gadis di sebelahnya, wajahnya tampak semakin pucat, seolah-olah kehidupan perlahan menghilang dari tubuhnya. Penumpang lain tetap duduk diam seperti patung, tanpa suara, tanpa gerakan. Seolah-olah mereka hanyalah bayangan dari manusia yang pernah hidup. Sebuah suara tiba-tiba mengganggu keheningan. Suara langkah kaki yang berat dan pelan terdengar dari lorong di belakang mereka, perlahan mendekat. Suara itu membuat bulu kuduk Rian merinding. Dia menoleh ke arah suara itu, tapi lorong kereta yang gelap tampak kosong. Namun, suara langkah kaki itu semakin jelas, seakan-akan ada sesuatu yang berjalan menuju mereka dari ujung gerbong. "Kamu mendengar itu?" bisik gadis di sebelah Rian dengan suara bergetar. Rian mengangguk perlahan. "Iya, tapi aku tidak bisa melihat siapa-siapa." Langkah kaki itu berhenti, dan keheningan kembali melingkupi gerbong. Rian memeriksa lorong kereta sekali lagi, tapi tidak ada apapun di sana. Hanya lampu kereta yang berkedip-kedip dengan cahaya lemah menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Rian menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kini berdegup kencang. Gadis itu menggenggam tangannya erat, matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. "Rian, aku tidak suka ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Suaranya gemetar
hampir putus asa. Rian mengangguk pelan, menyadari bahwa perasaan itu juga menghantuinya sejak awal. Aku juga merasa begitu, seperti ada sesuatu di luar jangkauan pandangan kita, tapi selalu ada. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Mereka berdua menoleh serentak ke arah belakang, tapi lorong itu masih tampak kosong. Rian mulai merasa bahwa apapun yang membuat suara itu bukan manusia. Ada aura dingin yang mengalir di sepanjang lorong, menembus udara di sekitar mereka membuat tubuhnya terasa membeku. Rian berdiri perlahan dari kursinya. "Aku harus lihat apa yang terjadi di belakang," ucapnya, mencoba terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya dia rasakan. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi ketakutan. "Kamu yakin? Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat?" Rian menelan ludah, menyadari bahwa gadis itu mungkin benar. Namun dia tahu bahwa jika dia tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, rasa takut ini hanya akan semakin mencekiknya. "Aku tidak bisa diam saja. Kita harus tahu apa yang terjadi di sini." Dengan langkah hati-hati, Rian berjalan perlahan ke lorong kereta, mendekati tempat di mana suara langkah kaki itu berasal. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gravitasi di gerbong ini lebih kuat dari biasanya. Dia menoleh ke belakang sesaat, memastikan gadis itu masih aman di tempat duduknya. "Hati-hati," bisik gadis itu dengan nada yang sangat pelan. Rian mengangguk dan melangkah lebih dekat ke pintu gerbang berikutnya. Di ujung lorong, pintu penghubung antar gerbong tampak terbuka sedikit. Meskipun tidak ada angin yang menggerakkan pintu itu, ada perasaan aneh yang menyelimuti Rian ketika ia semakin mendekati pintu tersebut. Seperti hawa dingin yang berasal dari dalam kegelapan di balik pintu itu. Ketika dia sampai di depan pintu, dia berhenti sejenak. Udara terasa lebih dingin di sini, hampir membekukan. Rian merasakan nafasnya menjadi berat dan ia berusaha menenangkan dirinya. "Hanya satu pintu lagi," pikirnya. "Aku harus tahu apa yang ada di baliknya." Tiba-tiba, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, langsung dari gerbong di sebelah. Jantung Rian berdebar kencang. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang, sebuah suara serak yang dalam terdengar dari balik pintu membuat Rian terpaku di tempatnya. "Apa yang kamu cari?" Suara itu bertanya dengan nada dingin dan menggema, seperti berasal dari dalam kegelapan itu sendiri. Rian menahan nafas, merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dia melangkah mundur, tidak siap untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan yang terus mencengkram pikirannya membuatnya tetap berdiri di sana. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara yang bergetar, meskipun dia tahu bahwa jawabannya mungkin adalah sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Suara itu tertawa pelan, suara yang terdengar seperti berasal dari dalam sumur yang dalam. "Aku adalah bagian dari perjalanan ini, dan begitu juga kamu sekarang." Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Dia ingin berlari kembali ke kursinya, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya lagi, meskipun suaranya nyaris tidak keluar. Apa yang kamu maksud dengan bagian dari perjalanan ini?" Suara itu berhenti sejenak sebelum menjawab. "Mereka yang naik kereta ini tidak akan pernah turun. Kamu dan yang lainnya sekarang terikat dengan kereta ini, terperangkap dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tujuan,
hanya perjalanan yang abadi. Rian merasa seluruh tubuhnya dingin seperti es. Dia berbalik dan berjalan cepat kembali ke kursinya di mana gadis itu masih duduk dengan wajah penuh ketakutan. Gadis itu menatapnya dengan penuh harap, berharap Rian akan membawa kabar baik. Tapi Rian hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Kita benar-benar terjebak di sini," bisik Rian. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara deru kereta. Gadis itu menggigit bibirnya, matanya dipenuhi air mata yang nyaris jatuh. "Apa maksudmu? Apa tidak ada cara buat keluar dari sini?" Rian duduk dengan lemas di kursinya. "Aku tidak tahu. Aku mendengar suara dari gerbong sebelah. Katanya kita sudah jadi bagian dari kereta ini. Kita tidak akan pernah bisa turun." Gadis itu terisak pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Rian merasa tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Di seluruh gerbong, penumpang lain tetap duduk dengan tatapan kosong seolah mereka sudah menyerah pada nasib yang menimpa mereka. Rian hanya bisa duduk dan merasakan kehampaan yang semakin menyelimuti dirinya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tujuan. Mereka semua hanyalah penumpang yang tersesat di dalam perjalanan yang tidak pernah berakhir. Kereta terus melaju tanpa henti. Denting roda di atas rel yang dulu terasa seperti suara biasa kini berubah menjadi irama kematian yang terus menghantui Rian dan penumpang lain. Waktu seolah-olah tidak lagi memiliki makna di sini. Entah berapa lama lagi mereka harus berada di dalam kereta ini, tanpa tujuan yang jelas, tanpa harapan untuk turun. Rian memandangi wajah gadis di sebelahnya yang masih terlihat pucat. Dia ingin menghiburnya, ingin memberinya harapan, tapi bagaimana caranya? Dirinya sendiri kini terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang sama. Gadis itu sesekali memandang keluar jendela, seolah mencari tanda kehidupan di luar kegelapan. Namun yang ada hanya kehampaan. "Rian," suara gadis itu terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Kita tidak bisa terus seperti begini. Kita harus cari jalan keluar." Rian menoleh, menatap wajahnya yang penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Dia menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya di sini tidak masuk akal. Aku tidak mau mati di sini." Gadis itu berkata dengan mata berkaca-kaca. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Rian merasakan rasa bersalah mencengkram dadanya. Dia juga tidak mau menyerah, tapi kenyataan yang mereka hadapi terlalu kelam. Kereta ini seolah-olah bukan hanya membawa tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka ke dalam kegelapan abadi. Tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara di atas mereka. Suara kondektur terdengar. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Para penumpang yang terhormat, kereta ini akan segera mencapai pemberhentian terakhir. Kami ucapkan selamat datang di tujuan akhir perjalanan." Rian menegakkan tubuhnya, matanya melebar. "Tujuan terakhir?" bisiknya pada dirinya sendiri. Apa maksud kondektur itu? Sebelumnya, mereka diberitahu bahwa kereta ini tidak memiliki tujuan, hanya perjalanan tanpa akhir. Rasa takut bercampur dengan harapan kecil menyelusup ke dalam pikirannya. "Apa artinya kita bisa turun?" tanya gadis di sebelahnya dengan penuh harapan, meskipun nada suaranya bergetar. Rian ingin percaya bahwa pemberhentian ini adalah jalan keluar, tapi hatinya tahu bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu mereka. Kereta mulai melambat dan suasana di dalam gerbong terasa lebih mencekam. Penumpang lain yang sejak awal tampak tidak bereaksi kini mulai bergerak. Mereka yang tadinya duduk kaku dan diam kini berdiri satu persatu. Tapi wajah mereka tetap kosong.
tanpa emosi. Mereka bergerak secara otomatis seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tidak terlihat. "Rian, lihat itu." Gadis itu menunjuk ke arah para penumpang yang kini berjalan ke pintu gerbang dengan langkah-langkah lambat. Kenapa mereka terlihat aneh?" Rian mengangguk, merasakan sesuatu yang salah. Mereka seperti bukan manusia lagi. Para penumpang itu berjalan tanpa henti, tidak menoleh, tidak berbicara, hanya melangkah lurus ke depan, menuju pintu yang akan terbuka begitu kereta berhenti. Sebuah suara kecil dari pria muda yang pernah berbicara dengan mereka sebelumnya terdengar dari belakang. "Mereka sudah menjadi bagian dari kereta ini. Ini akhir bagi mereka, tapi bukan bagi kita." Rian menoleh dan melihat pria itu berdiri di belakang mereka menatap para penumpang yang mulai bergerak. Wajahnya masih dipenuhi keputusasaan, tapi ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang pernah dia katakan. "Apa yang kamu maksud?" Rian bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Meskipun ia tahu jawaban yang akan ia terima tidak akan menyenangkan. Pria itu menatap Rian dengan pandangan yang penuh kegelapan. Mereka sudah menyerah pada nasib mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak lagi hidup, terjebak dalam perjalanan tanpa akhir ini. Mereka menuju pemberhentian terakhir mereka, tempat di mana mereka akan hilang selamanya. Tapi kita masih bisa bertahan. Gadis itu memegang lengan Rian erat. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak mau jadi seperti mereka, Rian. Aku tidak mau ikut ke pemberhentian terakhir itu. Kita harus lakukan sesuatu." Rian menatap pintu kereta yang kini perlahan terbuka memperlihatkan kegelapan di luar. Di luar pintu ada stasiun yang tampak kosong. Namun anehnya tidak seperti stasiun biasa, tidak ada peron, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya sebuah tempat yang seolah-olah berada di luar dunia. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma kematian yang menusuk hidung. Penumpang satu persatu mulai melangkah keluar dari kereta, memasuki kegelapan itu tanpa ragu. Mereka berjalan ke arah yang tidak jelas, hilang di dalam kabut yang menggantung di stasiun tersebut. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh ke belakang. Mereka seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang telah menunggu mereka sejak lama. "Kita tidak bisa keluar dari kereta ini," pria muda itu berkata. Suaranya rendah dan penuh rasa sakit. "Kalau kita turun, kita akan menjadi seperti mereka. Kita akan hilang selamanya." Rian merasakan keputusasaan menggantung di udara. Jika mereka tetap di kereta, mereka terjebak dalam siklus tanpa akhir. Tapi jika mereka turun, kegelapan akan menelan mereka. "Jadi kita harus tetap di sini. Kita tidak punya pilihan lain?" tanyanya dengan nada hampir putus asa. Pria itu mengangguk pelan. "Kereta ini mungkin mengerikan, tapi itu lebih baik daripada tempat di luar sana. Di sini setidaknya kita masih ada, masih bisa berpikir. Di luar sana hanya kehampaan." Gadis itu memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar lebih keras. "Kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya," ucapnya dengan air mata yang kini mengalir di pipinya. "Harus ada cara lain untuk keluar dari sini. Harus ada." Rian ingin menenangkannya, ingin mengatakan bahwa mereka akan menemukan jalan keluar. Tapi kata-kata itu terasa hampa di bibirnya. Dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa tidak ada harapan. Kereta ini telah menjadi rumah bagi mereka, sebuah tempat yang tidak memiliki awal atau akhir, sebuah penjara yang tidak bisa mereka tinggalkan. Di luar, kabut semakin tebal, menelan para penumpang satu persatu hingga mereka semua menghilang dalam kegelapan. Pintu kereta perlahan tertutup kembali, mengurung Rian, gadis itu, dan pria muda di dalam.
Suara pengeras suara terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, hampir seperti bisikan. Selamat datang kembali di kereta stasiun setan. Perjalanan ini akan berlanjut. Selamat menikmati perjalanan tanpa akhir. Rian menatap ke depan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Perjalanan mereka tidak akan pernah berakhir.